Tawuran ini terjadi saat para remaja dari kota Bambu Selatan dan Utara Tengah membangunkan sahur. Tiba-tiba saja satu kelompok remaja yang menamai kelompoknya Junior Jatipulo menyerang menggunakan senjata tajam. Satu remaja meregang nyawa akibat senjata tajam, sedangkan dua lainnya mengalami luka. 8 pelaku yang masih di bawah umur diamankan polisi, sementara 7 diantaranya masih berstatus pelajar di sekolah dasar. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit. Ini pada saat itu memang anak-anak mau acara membangunkan sahur ya. Sahur antara anak-anak dari KBU sama KBS. Seperti biasa sebetulnya. Dan sudah kita lokalisasi juga. Cuma waktu itu ada penyusup mungkin ya dari anak-anak Jatipulo ini. Mereka menamakan dirinya dari Junior Jatipulo di IG-nya itu. Memang sebelumnya ada akun-akun tantangan-tantangan di situ yang kami perhatikan. Tanya terjadilah itu. Saling meledekan, akhirnya ada korban. Kedelapan pelaku dititipkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara Cipayung, Jakarta Timur untuk menentukan kelanjutan proses hukum pidana atau pemberian diversi terhadap kedelapan anak di bawah umur ini. Tawuran antar warga terjadi di Lambur, Kota Tual, Maluku, Rabu kemarin. Bentrokan melibatkan puluhan pemuda dari Ohoibun Atas dan Ohoibun Bawah. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan batu, pedang, dan busur panah. Akibat bentrokan tersebut, 2 pemuda mengalami luka-luka. Satu diantaranya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menerima perawatan medis usai dipanah. Polisi yang tiba di lokasi langsung menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang semakin memanas. Keadaan kembali kondusif ketika massa berhasil dibubarkan oleh polisi. Warga sekitar mengaku resah karena bentrokan ini sudah 2 kali terjadi. Rumah mereka bahkan ikut rusak karena terkena lemparan batu. Cuma hanya mengharapkan saja bapak aparat ini, lebih khusus pihak kepolisian dan perangkat Ohoi, kalau bisa menertibkan itu para penduduk-penduduk liar yang ada yang tidak memiliki ini KTP, yang hanya datang sebentar waktu, bikin kacau di Ohoibun. Habis itu mereka pergi, kita Ohoibun Atas dan Ohoibun Bawah bermusuhan setiap waktu. Warga meminta agar polisi dan aparat desa dapat secepatnya mendamaikan pertikaian antar warga tersebut. Sementara polisi masih terus melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi bentrokan. Dari Kabupaten Maluku Tenggara, Dedi Rumangun, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya pemirsa, sebuah program baru tayang di iNews setiap Senin hingga Jumat yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, dan juga laporan, serta apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara pemirsa. Dan bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Rizka Amelia. Selama 1 jam kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Ya, Rizka dan juga pemirsa, ini Anda juga bisa menghubungi kami pemirsa melalui alamat email laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, sebelum kita mengawali informasi pertama pemirsa, bagaimana nih Rizka perjalanan dari rumah menuju studio iNews di Kebun Siri Jakarta Pusat ini? Wah, tampaknya memang sudah kembali normal ya, karena memang sekitar 2 minggu terakhir atau mungkin bisa jadi dari pertengahan bulan lalu ini jalanan sudah kembali mulai normal. Sudah mulai normal kembali. Kayaknya kalau ketinggalan 1 menit ini berdampak sama semuanya seperti kalau telat dari rumah. Ya, jadi teringat kemarin itu saya terjebak macet begitu, jadi akhirnya agak sedikit terlambat. Kita akan langsung ke informasi pertama ya. Ini masih terkait juga dengan kendaraan karena harus mengisi BBM pemirsa.
pemirsa nih kita ke informasi pertama. Yang ini Polda Sulawesi Barat berhasil mengungkap kasus penipuan BBM bersubsidi berjenis solar sebanyak 6,4 ton. Para pelaku ini diketahui menimbun BBM subsidi di belakang rumah. Dari 3 orang yang ditangkap, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Inilah penggerbekan yang dilakukan tim Krimsus Polda Sulbar di tempat penimbunan BBM bersubsidi di Mamuju, Sulawesi Barat. Polisi menemukan ratusan jerigen berisi 6,4 ton BBM bersubsidi yang disembunyikan pelaku di mobil pick-up serta belakang rumah. Dalam kasus ini, 1 orang pelaku berinisial FA sudah ditetapkan sebagai tersangka dan 3 lainnya masih berstatus saksi. Pengungkapan ini bermula saat tim Subdit Tipiter Polda Sulbar melakukan patroli dan menemukan sebuah pick-up yang membawa ratusan jerigen solar. Polisi pun langsung mengikuti mobil pembawa solar tersebut menuju ke rumah yang dijadikan tempat penimbunan di kawasan Sinyonyo, Kecamatan Kaluku. Alhamdulillah malam ini juga kita temukan barang bukti sebanyak 6,4 ton BBM solar bersubsidi yang sudah ditampung oleh pelaku. Jadi pada saat itu juga kami langsung melakukan penindakan di lokasi polis lain dan menyita seluruh barang bukti yang ada di lokasi di TKP tersebut. Polisi masih terus melakukan pengembangan termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik SPBU yang menjadi tempat pengambilan solar oleh pelaku. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendy Christian, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk langsung mengetahui perkembangan terkini dari kasus penimbunan 6,4 ton solar bersubsidi, kita saat ini sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Barat, ada Bapak Kombes Pol Syamsu Ridwan. Halo, selamat pagi Pak Syamsu. Selamat pagi Mas Fran. Selamat pagi Mbak Rizka. Selamat pagi Pak Syamsu. Pak Syamsu, ini langsung saja informasi terakhir, ada penetapan 1 tersangka begitu dari hasil penimbunan solar ya begitu ya, sebanyak 6,4 ton. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini update-nya seperti apa? Iya, terima kasih Mbak. Jadi sehari setelah penangkapan, kita sudah langsung tersangka. Untuk kronologi kejadiannya, pada saat ini memang kita menghadapi masyarakat BU. Setelah kami cek di Pertamina sebenarnya kuota untuk solar di wilayah Sulawesi Barat itu sebenarnya cukup, tapi kok masih banyak jadi antrian. Oleh karena itu dari Subdit patroli malam, itu di salah satu SPBU di tempatnya di Kaluku, kita menemukan ada mobil pickup yang mencurigakan. Di dalamnya ada jerigen. Terus kita tidak langsung tangkap, kita waktu itu kita ikuti sampai selesai, dibawa kemana. Setelah kita buntuti di TKP di rumahnya itu kita temukan banyak sekali jerigen. Kita tangkap, kita dan Oke, baik Pak Syamsu, ini informasi terakhir nih, infonya ada penetapan 1 orang tersangka. Lalu ini apa perannya dan apakah ini bekerja sendiri atau terlibat dalam jaringan? Untuk yang tersangka itu adalah sebagai pemilik ya, yang pemilik modal, dia membeli kendaraan, dan dia juga membeli BBM tersebut. Untuk yang lainnya ada 4 orang, 1 orang saksi sebagai sopir, 1 orang lagi sebagai kernet, dan yang lainnya adalah operator dari bus. Ya Pak Syamsu, ini dari hasil penyelidikan Anda, sudah berapa lama Pak ini mereka melakukan aksi ini Pak? Untuk pembelian ini sudah sekitar 4 bulan ya. Dan namun setiap solar yang masuk, mereka rata-rata mengambil sekitar 2-5 ton. Jadi kalau ada solar masuk, mereka sudah tahu ini, sudah masuk ini. Malamnya bergerak dan mungkin bersama dengan BU, dia akan membeli banyak 2-5. Ya, Pak Syamsu, ini kan banyak sekali jumlah yang ditimbun ini. Ini mereka membeli secara berkali-kali atau 1 kali beli atau seperti apa Pak Syamsu? Setiap ya, jadi setiap ada pengiriman dari Pertamina ke SPBU, mereka sudah
So ini malamnya beroperasi, mengambil sekitar antara 2 sampai 5 dia beli, dia timbun, terus dia jual kembali ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Oke, baik. Pak Syamsu, artinya ini mungkin ada keterlibatan dari pihak SPBU? Kami menduga kemungkinan ada, kami sudah mendalami, kan semua akan kita terangkan, kita yang terlibat ya baik operator maupun pemilik SPBU pasti kalau terlibat ya tindak. Sudah diketahui Pak ini, motifnya apa ini Pak mereka melakukan ini Pak? Motifnya ya itu untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi mereka membeli dengan harga subsidi 5.010 dan mereka menjual dengan harga 6.100. Untuk saat ini dari keterangan mereka menjual kepada pengusaha-pengusaha tambang yang ada di wilayah itu juga ada indikasi ke pengusaha-pengusaha juga ya. Iya, Pak Syamsu, ini kan BBM saat ini lagi diburu atau lagi sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dan warga seluruhnya. Ini antisipasi dari pihak kepolisian seperti apa? Apakah nanti ada petugas pengamanan khusus yang akan berjaga di setiap SPBU di sana atau seperti apa? Ya, beberapa hari yang lalu kita sudah lakukan nah juga ini ya kita akan melakukan pengawasan dan juga penindakan tentunya apabila menemukan adanya oknum-oknum yang melakukan peniaga BBM ini, baik penimbunan maupun penyelewengan dan transportasi BBM. Baik, terima kasih Kombes Polisi Syamsu Ridwan ini selaku Kabid Humas Polda Sulawesi Barat. Sudah bergabung Bapak bersama kami, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas dan sehat selalu ya Pak. Terima kasih Mbak dan Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat mengungkap kasus penyalahgunaan lagi-lagi BBM bersubsidi jenis biosolar. Ya, ini polisi menetapkan 2 tersangka yang hanya merupakan supir truk sebagai kurir, namun belum menemukan dalang di balik penimbunan ini. Petugas di Treskrimsus Polda Sumatera Barat menahan 2 tersangka berinisial R dan T yang berperan sebagai supir truk dan kurir pelaku penimbunan BBM bersubsidi jenis biosolar di Kota Padang. Pelaku tertangkap ketika membeli menggunakan jerigen di SPBU di daerah Pitameh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, kemudian dipindahkan ke mobil tangki berulang kali. Para pelaku kemudian diketahui menjual kembali ke lokasi industri di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan harga tarif BBM industri. Dan tentunya terkait dengan ini, kami akan mengembangkan terus siapa saja yang terlibat dan kita minta pertanggungjawabannya. Cukup tersangka dijerat pasal berapa, Komandan? Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda 60 miliar. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan hasil pengembangan dari laporan masyarakat yang curiga dengan aktivitas dari para pelaku. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dari Sumatera Barat kita beralih ke Bali. Kali ini kita akan berbicara terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Polda Bali ini mendapatkan tangkapan besar narkoba senilai 60 miliar rupiah dari pentolan ormas dan anggotanya di Villa Kuta Utara, Badung, Bali. Nah, ini barang bukti yang diamankan pemirsa, ada 38 kg narkoba dan ini berbagai jenis dan ratusan butir pil ekstasi. Tiga pelaku, KS usia 35 tahun, AAGOP usia 48 tahun, dan KS usia 48 tahun terancam pidana mati tentang peredaran narkoba dan psikotropika. Tim kepolisian Polda Bali mendapatkan tangkapan kakap dari Villa Kuta Utara, Badung, Bali. Ditemukan 35 kg sabu senilai kurang lebih 56 miliar rupiah. Lalu ditemukan juga 2 kg ganja, 2 gram kokain, 1,5 kg MDMA dalam berbagai kemasan dan 200 gram psikotropika. Sabu didatangkan dari luar negeri, namun petugas masih mendalami keterlibatan para pelaku dengan jaringan narkoba internasional.
Narkotika yang terbesar yang pernah dilakukan oleh Polda Bali selama kurun waktu 2 tahun belakangan ini, Bu, apabila ditaksir nilainya kalau ini adalah 1 kilo lebih, ya ini 1 kilo lebih ini harganya kurang lebih 1 kilonya itu 1,4 M. Ya, kalau total berarti diperkirakan jadi 56 miliar. Dari penyelidikan petugas terungkap ketiganya memiliki peran masing-masing, mulai dari menerima paket hingga mengedarkan di kalangan wisatawan dan warga asing di kawasan Canggu, Kuta Utara. Dari Denpasar, Indra Ari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah truk trailer bermuatan tepung terigu terjun ke sungai di Pantura, Cepiring, Kendal, Jawa Tengah. Nah pemirsa, ini sebelum terjun ke sungai, truk menabrak pembatas jalan. Namun informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut pemirsa. Tetaplah di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.